Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdul Haris Bahar Official Studio. Pada kesempatan ini akan kita bahas sebagaimana materi lanjutan dari komunikasi terapeutik, yakni teknik komunikasi terapeutik. Teknik komunikasi terapeutik ini adalah suatu cara secara teknis yang dilakukan oleh seorang perawat untuk membangun rasa percaya, rasa saling menghargai, rasa saling menerima antara perawat dengan klien. Sebagaimana rasa percaya itu, nilai altruistik, nilai menghargai itu, dan nilai diterima itu sudah dibahas pada video sebelumnya, yakni tentang prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Silahkan ditonton pada video yang lain. Nah, saat ini kita sudah masuk pada materi tentang teknik komunikasi terapeutik. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita ketika kita ingin dekat dengan klien. Ketika kita mau membuat pasien merasa dihormati, merasa dihargai, dan mereka merasa diterima. Ada beberapa teknik yang perlu kita lakukan ketika berhadapan dengan pasien. Teknik yang pertama adalah, siapa yang bisa sebutkan? Yaitu mendengarkan secara aktif. Menjadi pendengar aktif. Menjadi pendengar aktif itu adalah ketika sedang berdiskusi dengan klien, maka perawat tidak boleh sambil memegang HP. Tidak boleh. Tidak boleh sambil menerima telepon. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan sama dengan tidak menghargai perasaan pasien. Oleh karena itu, di saat berbicara dengan pasien, maka menjadi pendengar yang aktif dan fokus. Fokus itu tidak boleh perhatian lari ke sana kemari, tidak boleh sambil berbicara pada konteks yang berbeda, tidak boleh kemudian kita sambil membaca chat dan lain sebagainya. Fokus berdiskusinya, kecuali kalau mungkin mau melihat sesuatu jadwal dan lain sebagainya. Yang jelas pada intinya adalah menjadi pendengar yang aktif itu adalah memahami alur berpikir daripada pasien sehingga tidak memunculkan mispersepsi. Apa yang kedua? Empati. Empati itu adalah merupakan rasa menghargai orang lain. Menghargai orang lain dalam konteks ini adalah menghargai pasien, menghargai perasaan pasien. Menghargai perasaan pasien itu kita kemudian masuk untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Itu empati. Empati ini dibangun dengan konsep bagaimana kita memahami pasien itu sendiri. Dan kita memberikan sebuah toleransi tentang apa yang dirasakan oleh pasien. Yang bisa jadi apa yang dikeluhkan oleh pasien itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Tetapi yang namanya perawat harus menjalankan teknik empati, menghargai, dan tidak boleh menertawakan pasien karena itu adalah sebuah pelanggaran yang bisa menimbulkan. Apa yang kedua? Refleksi. Refleksi itu adalah upaya untuk memahami dan memberikan penegasan-penegasan dari apa yang disampaikan oleh pasien supaya mereka paham bahwa yang dia sampaikan adalah sesuatu yang kita mengerti, sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang bisa kita terima. Dan yang keempat adalah parafrase. Parafrase itu adalah mengulang pernyataannya dengan pernyataan yang berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah sama dengan tujuan yang disampaikan oleh pasien. Artinya lagi, bahwa di saat kita melakukan parafrase ini sebenarnya sejalan tadi dengan bagaimana kita fokus mendengarkan, bagaimana empati kita, bagaimana refleksi kita. Parafrase ini adalah kita menggunakan kalimat yang berbeda bisa jadi, tetapi pada prinsipnya tujuan yang sama disampaikan oleh pasien. Apa berikutnya? Validasi itu adalah membenarkan apa yang disampaikan oleh pasien. Membenarkan dalam hal tertentu yang disampaikan bahwa itu memang benar. Jangan juga membenarkan sesuatu yang tidak benar. Membenarkan ini dalam pengertian adalah ketika pasien menyampaikan sesuatu yang logik dan masuk akal dan realistis, maka kita harus melakukan validasi untuk membenarkan daripada apa yang dinyatakan. Berikutnya, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka tujuannya adalah bagaimana pasien itu paham
dan bisa menjawab dengan jawaban yang tidak seperti multiple choice A, B, C, atau D. Tapi pertanyaan terbuka ini adalah memberikan ruang kepada pasien untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, menyampaikan apa yang dia menurutnya benar, menyampaikan apa yang menjadi pengalamannya. Itu disebut dengan upaya untuk memberikan pertanyaan terbuka seperti bagaimana perasaan Anda hari ini? Bagaimana Anda mengalami hal demikian? Tidak menutup dengan jawaban apakah di saat Anda melakukan itu adalah Anda sadar, tidak sadar. Itu kan menjadi pertanyaan tertutup. Kenapa? Kan sudah ada jawabannya antara sadar dengan tidak sadar. Tapi bagaimana caranya menjawab kalau tidak sadar ya? Lanjut. Mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu adalah ketika ada tadi pernyataan yang kemudian disampaikan oleh pasien sesuatu yang mungkin kita tidak bisa buru-buru mengambil kesimpulan, maka cara berikutnya adalah harus melakukan klarifikasi. Mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada pasien yang membutuhkan jawaban pasien untuk kita melakukan pencocokan antara apa yang disampaikan dengan klarifikasi yang kita lakukan dengan jawaban, melakukan perbandingan. Itu mengklarifikasi. Selanjutnya, Memberikan dukungan. memberikan dukungan adalah mensupport daripada pasien tadi yang berhubungan dengan hal-hal yang benar yang disampaikan, tentang keluhan yang disampaikan, tentang apa yang menjadi penyampaiannya kepada kita sebagai seorang perawat. Maka kita harus memberikan sebuah support, dukungan tentang perasaan yang dimiliki, apalagi kalau misalnya adalah konsep berubah yang akan dilakukan oleh pasien. Lanjut. Menetapkan tujuan. Apapun yang dilakukan kepada pasien harus diciptakan mereka punya tujuan, terutama adalah tujuan untuk menyembuhkan apa yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Menetapkan tujuan ini adalah bukan sesuatu yang kemudian tidak secara serta-merta dibuat, tapi melalui perencanaan yang baik dan melalui asesmen yang baik. Asesmen yang baik di sini adalah melakukan pengkajian yang baik. Makanya tadi ada klarifikasi, ada validasi, ada empati, ada fokus mendengarkan menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena dengan mengumpulkan berbagai banyak data dan informasi dari pasien, maka bisa secara bersama-sama kita menetapkan tujuan, menetapkan apa target yang ingin didapatkan selama proses penyembuhan itu, dan apa yang ingin didapatkan apa yang ingin dicapai setelah meninggalkan rumah sakit. Selanjutnya, Penerimaan dan tanpa penilaian. menerima tanpa menilai. Menerima tanpa menilai di sini yang dimaksud adalah secara total kita menerima kepada pasien apa yang dia sampaikan sebagai sebuah nilai kebenaran dan tidak memberikan sebuah justifikasi. Justifikasi yang dimaksud di sini adalah mencoba untuk mengadili pasien, mencoba untuk mempersalahkan pasien, ataukah perbuatan atau pernyataan-pernyataan lain yang menganggap bahwa itu bisa menyudutkan pasien. Menerima di sini adalah menerima apa yang menjadi keluhan secara positif dan tidak perlu untuk kita memutuskan langsung begitu saja tanpa melakukan sebuah proses validasi, tanpa melakukan klarifikasi. Yang terakhir, Keterampilan menyelesaikan konflik. keterampilan menyelesaikan konflik. Ini biasanya terjadi pada pasien dengan gangguan jiwa atau pasien gangguan jiwa yang ada di rumah sakit jiwa misalnya, yang mengalami stres atau depresi dan lain sebagainya. Seorang perawat harus terampil dalam mengadvokasi pasien untuk menyelesaikan masalahnya, apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi hal konflik yang terjadi pada dirinya. Tentunya sebagai seorang perawat dengan peran sebagai advokat harus memberikan perlindungan tentang kebutuhan pasien itu sendiri. Tentu pada fase berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Sekali lagi, bahwa tujuan komunikasi terapeutik adalah untuk menciptakan pasien merasa sejahtera dan menciptakan mereka merasa nyaman, menciptakan mereka mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang baik dari pasien. Itu adalah merupakan teknik-teknik komunikasi yang dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien, dimulai dari sikap mendengarkan yang baik, lalu yang terakhir adalah bisa menyelesaikan konflik yang ada pada pasien, yang biasa kita sebutkan sebagai problem solver. Problem solver inilah yang kemudian menjadi salah satu peran seorang perawat. Dia harus memposisikan tentang bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh klien, bagaimana bisa memposisikan diri untuk klien menyelesaikan masalahnya, dan lebih dari itu adalah menciptakan para pasien ini menjadi mandiri. Itu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik
Mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ada pertanyaan, silakan diisi pada kolom komentar. Terima kasih buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.